selamat datang di bacaan tambahan kali ini. Ini bacaan tambahan untuk bulan purnama di Leo, untuk sampai dengan pekan kali ini. Besok saya akan membuat pekan berikutnya, tetapi pada saat ini saya akan energi reading aja. Jadi saya hanya membaca energi. Pada saat ini saya sedang berada di tepi pantai, dan mudah-mudahan suara latar belakangnya agak bising masih bisa ditolerir. Oke, ada beberapa hal yang saya ingin ingatkan lagi di dalam bulan purnama di Leo saat ini. Terutama nih kalau saya membuka chart ini kita lihat bulan dan matahari conjunction, dia di 2 derajat dan oposisinya juga di Pluto di Aquarius itu 2 derajat juga, dan di sini trine dengan Neptunus yang di 2 derajat, tapi Neptunus dan Saturnus itu sangat dekat. Saturnus retro, keduanya retro ada di 1 derajat. Jadi di derajat yang sama bulan dan matahari oposisi dengan Pluto, dan pada saat yang bersamaan trine dengan Neptunus yang paling dekat, Neptunus yang exact banget angkanya, dan Saturnus. This is a very huge thing. Jadi Pluto itu energinya adalah kematian, ending, manipulasi, lower world, ya, semua yang paling dalam, semua yang terkubur di situ, terkubur di dalam subconscious kita, itu diterangi oleh matahari dan bulan, sehingga logikanya as simple as possible pada saat ini semua hal yang terkait dengan rahasia secret atau satu hal yang gelap itu bisa muncul ke atas dan membuka pintu baru. Jadi itu harfiahnya seperti itu, ditambah dengan trine dengan Neptunus itu kan membuka semuanya menjadi lebih luas, sehingga nggak bisa ditahan lagi. Gelombangnya sangat besar, gelombang tsunami-nya sangat besar untuk sesuatu yang datangnya dari dalam. It's so huge, so freeing karena satu hal yang di dalam itu bisa breakthrough sekarang. Jadi positifnya adalah kita bisa breakthrough dari energi gelap yang menahan kita berada di bawah untuk maju ke depan. Itu positifnya. Negatifnya adalah barangkali saya juga melihat banyak tanda petik dan real death. Jadi saya sudah menyaksikan itu beberapa kali dan mendengar berita juga beberapa kali. So memang buat teman-teman yang memang sudah waktunya, ini semua kan semua ada waktunya, itu seperti hal yang sifatnya rock bottom, itu kayak either keluar atau crossover seperti itu. So kayaknya kan saya baca ini adalah hal yang sangat gelap gitu, dan memang energi Pluto manipulatif itu adalah hal yang gelap, dan oleh sebab itu dengan bulan baru yang oposisi dengan bulan dan matahari yang ada di Leo, which is sangat terang, sangat benderang, itu seperti ada titik dua dikotomi, gelap dan terang, itu seperti konfrontasi. Nah, konfrontasi tentu saja hasilnya adalah itu tadi, either distraction sama dengan building something new juga. Jadi either way kita nggak bisa mengelak lagi hanya dengan hal tersebut, dan energinya diperkuat dengan trine Neptunus dan Saturnus itu kan, dan Saturnus dan Neptunus keduanya retrograde. Jadi tsunami-nya besar, breakthrough-nya besar, batas yang tadinya melingkupi semua itu semua kayak dissolve. So kita bisa dibilang itu kayak tower moment. Semuanya ini adalah tower moment in the real life, Oke. Jadi itu pendahuluannya. Saya akan ambil 3 kartu energi, hanya energi reading pada saat ini. Mudah-mudahan juga bisa cepat. Yang pertama adalah ocean, ebb and flow, sea. tsunami, something like that. Tsunami itu bisa diartikan tidak hanya
harfiah fisik, tapi juga tsunami dalam kehidupan kita. Semuanya dihapus, semuanya dihilangkan. Saya kebetulan juga berada di tempat disaster tsunami pada saat 2004 itu. Saya melihat betapa kuatnya tenaga tersebut, tenaga tsunami, dan entah kenapa itu muncul di kepala saya. Nggak ada yang bisa menahan kekuatan ini. Jadi seberapapun kita berusaha untuk menahan perubahan tersebut, it's just no way kita bisa menahan perubahan ini. Yang berikutnya invocation. Jadi ini invocation itu adalah saat kita seperti mendoa atau membuat satu niatan. Saya melihatnya lebih niatan. So dengan situasi fasilitasi kita kembali ke titik nol, what do we want? Karena sebenarnya magic, miracle, keajaiban, mukjizat itu ada di setiap diri setiap manusia. Caranya apa membuat magic itu come true? Ya dengan niatan tadi, doa, niatan dan doa. Jadi dengan situasi sekarang berubah, maka sangat penting pada saat ini kita setting ourselves, setting our mind, setting niatan kita tentang apa yang ada ke depan, dan mulailah semua dengan hal yang positif, karena disitulah sebenarnya kunci dari perubahan itu. Ketika kita berpositif melihat situasi, membuat niatan kita itu jelas, membuka niatan itu tidak terlalu spesifik, kan kemarin kita udah bicara banyak, sehingga semua yang datang ke depan for the highest good of us all, terutama kita sendiri, karena kita yang bertanggung jawab terhadap diri kita. Innocence, dan ini adalah saatnya kita kembali ke titik nol lagi. Jadi very clear, ini adalah perubahan yang sangat besar, ditunjukkan dari peristiwa yang ada di langit dan kemudian diperkuat dengan 3 energi reading tersebut. Saya akan menambahkan 3 kartu lagi di sini. Seperti biasa kartunya masih sama yang biasa saya pakai. When I lean toward love, I am led. Jadi kalau kita merasa takut bahwa apa yang akan kita jalani ke depan itu nggak ada arahnya, yang penting niatan kita nggak bisa diubah. Itu adalah free will-nya kita, itu adalah kekuatannya kita. Tetapi begitu itu sudah titik, kan detailnya kita nggak tahu, strateginya gimana. Kita rely on love, cinta itu apa yang kita sukai. Kita bersama dengan orang yang mencintai kita. Semua tema-tema tentang cinta, bukan benci ya. Saya nggak suka ini, nggak suka itu, saya benci ini, saya benci itu, saya yakin dia akan gagal. Itu nggak termasuk di dalam love tadi ya, itu tidak termasuk di dalam love. Jadi kalau kita menggunakan semua yang temanya adalah love, disitulah kita akan dibimbing ke arah yang kita sukai, karena memang dasarnya kita sukai. Jadi temanya semua adalah yang kita sukai, ke arah yang kita sukai. Yang kedua, yang ini, the more energy and intention I bring to my faith, the more fearless and free I am. Ya, berjalan maju fearlessly. Ya, jadi jangan ragu, jangan takut, jangan bernegatif. Itu kembali lagi, itu tadi udah temanya sama ya. Begitu kita berani mengambil jalan yang kita inginkan dan kita tidak punya keraguan di situ, kita yakin bahwa kita dibimbing ke arah sana, then we'll get there. Kemudian satu lagi yang terakhir adalah the universe has my back. See, very clear, no? Very clear. Semua bacaannya itu menunjukkan bahwa kita harus berani di situasi dimana kita ada tower moment sekarang ya, dan itu tadi sudah dijelaskan kenapanya lewat bacaan dari astrologi. Dan saya akan menutup dengan message from the spirit seperti biasa yang saya pakai. Get your reading. Sekarang dicari. Ya, panjang. Once you understand, not just intellectually but also intuitively, that life is eternal, it will be easier for you to communicate with your loved ones in spirit.
So we are never alone. Dan ketika kita tidak hanya mengandalkan semua yang sifatnya, mungkin ini yang barangkali juga perlu digarisbawahi, kita belajar untuk mengenali dunia dengan penginderaan kita, melihat dengan mata, mendengar dengan telinga, menyentuh dengan kulit kita, merasakan dengan lidah, dan semua yang ada di sini. Sekarang kita mencoba untuk tidak menggunakan penginderaan itu, kita menggunakan intuisi kita, ketenangan hati, dan sense yang lebih spiritual, which is sebenarnya kita semua punya, tetapi yang aktif itu hanya 5 tadi. Sebenarnya ada 12. Saya pernah baca juga bukunya. Saya nggak bisa cerita pada saat ini bahwa ada 12 penginderaan kita, termasuk di situ cinta. Maka barangkali itu yang perlu kita untuk lebih tingkatkan lagi. Oke, Wanita Indra Series ini semoga membantu. Salam hati dan cahaya. Ketemu lagi besok untuk bacaan teknis pekan depan.